Syekh Makdum Wali merupakan tokoh penyebar Islam pertama di tanah pasir luhur di Banyumas sejak abad ke-15 silam. Sejarah tentang Syekh Makdum Wali banyak diungkap oleh juru kunci yaitu Muhammad Jeffrey. Menurutnya, Syekh Makdum Wali adalah utusan Raden Fatah dari Demak untuk menyebarkan agama Islam di pasir luhur. Dia datang sekitar abad ke-15 Masehi atas dasar perintah dari Raden Fatah dari Demak untuk mengislamkan daerah pasir luhur dengan cara damai. Kala itu, Kadipaten Pasir Luhur mayoritas beragama Hindu-Buddha dengan pemimpinannya Adipati Raden Banyak Blana dan patihnya Raden Banyak Glek. Mereka adalah kakak beradik. Keduanya juga keturunan dari 5 dari Raden Kamandaka Pajajaran, Jawa Barat. Dia diutus oleh Raden Fatah Demak datang ke Pasir Luhur untuk mensyiarkan agama Islam atau mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur dengan cara damai. Setelah pertemuan tersebut, Raden Banyak Blana dan Raden Banyak Gleh rupanya tidak banyak melakukan perlawanan, bahkan keduanya langsung masuk Islam. Raden Banyak Blana dan Raden Banyak Gleh seolah-olah sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa pemberontakan keduanya langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, kedua raden tersebut berjuang mensyiarkan agama Islam dengan cara kewalian, yakni dengan cara gendingan, sholawatan, pengajian, dan lain sebagainya. Mengungkit sejarah singkat Raden Banyak Blanak. Dalam perjuangannya, Raden Banyak Blanak dipanggil ke Demak oleh Raden Fatah. Raden Fatah memberi gelar Pangeran Senopati Mangkubumi I karena atas jasanya yang telah mensyiarkan agama Islam. Dahulu kala, Kadipaten Pasir Luhur begitu luas sehingga tidak semua masyarakat masuk Islam, termasuk Raden Banyak Toleh putra dari Senopati Mangkubumi I melawan adanya Islam karena terpengaruh oleh masyarakat yang masih menganut Hindu-Buddha. Raden Banyak Toleh awalnya sudah menganut Islam. Karena pengaruh tersebut, akhirnya Raden Banyak Toleh keluar dari Islam. Setelah itu terjadilah peperangan antara kubu bapak dan kubu anaknya. Raden Toleh mengalami kekalahan, kemudian Raden Toleh lari ke selatan, lalu ke timur sampai daerah Kebumen, kemudian sampai ke desa Petanahan. Pada akhirnya, Raden Toleh meninggal dan dimakamkan di Petanahan yang sudah masuk daerah Kebumen. Setelah mendapatkan kabar bahwa putranya meninggal, Senopati Mangkubumi I merasa kecewa dan sedih karena putranya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Sampai pada akhirnya Senopati Mangkubumi I meninggal dunia karena sangat terpukul atas kepergian anaknya. Sejarah singkat Raden Banyak Gleh. Setelah Senopati Mangkubumi I meninggal dunia, Syekh Makdum Wali memanggil adik dari Senopati Mangkubumi I, yakni Raden Banyak Gleh. Dia meminta Raden Banyak Gleh untuk meneruskan perjuangan kakaknya. Raden Banyak Gleh menyetujui hal tersebut dengan syarat apabila meninggal, Raden Banyak Gleh meminta makamnya berdampingan dengan Syekh Makdum Wali. Keinginan tersebut disetujui. Dengan semangat, Raden Banyak Gleh mensyiarkan agama Islam di daerah Pasir Luhur. Dalam suatu perjalanannya, Raden Banyak Gleh dipanggil ke Demak untuk bertemu dengan Raden Fatah. Raden Banyak Gleh mendapatkan gelar Senopati Mangkubumi II.
Dalam makam tersebut ternyata terdapat 3 makam. Di sebelah utara makam Senopati Mangkubumi I, yakni Raden Banyak Blana, dan yang tepat aulanya makam Syekh Madum Wali dan Senopati Mangkubumi II. Dan dari opsi lain yang saya baca, ada seorang tokoh yaitu Kiai Haji Muhammad Mukri, tokoh penyebar agama Islam di Banyumas. Jauh sebelum tahun 1346 Hijriah atau 1926 Masehi, di salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas bagian selatan berdiri sebuah mushola kecil yang menjadi sentral pendidikan dan penyebaran agama Islam, tepatnya di Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Tokoh di baliknya musola kecil tersebut ialah Kiai Haji Muhammad Mukri atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Mukri. Dia adalah putra dari 3 dari 5 bersaudara yang semuanya saudaranya adalah perempuan. Keturunan dari Kiai Haji Muhammad Nur yang merupakan salah satu anggota pasukan inti Pangeran Diponegoro. Sebagai pasukan inti Pangeran Diponegoro, selepas wafat, makam Kiai Haji Muhammad Nur tidak diperkenankan untuk banyak diketahui orang. Sebagai anak laki-laki tertua dari mendiang sang pejuang kemerdekaan tersebut, hal itu sangatlah berpengaruh besar terhadap ide-ide dan arah perjuangan Mbah Mukri dalam meneruskan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang rahmatan lil alamin. Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjen, menjadi kawah candra di muka pertama bagi Muhammad Mukri dalam menyebarkan agama Islam. Sebuah wilayah yang masih antah berantah, dikelilingi rawa-rawa dan dipenuhi semak belukar serta terdapat banyak binatang buas menjadi instrumen yang menghiasi desa. Bukan hanya itu, secara mistis Desa Sirau juga tempat yang terkenal angker, banyak didemit dan makhluk halus yang bersarang di desa itu. Sehingga tempat tersebut yang sangat jauh dari rasa nyaman bagi ukuran masyarakat agamis. Kondisi masyarakat pun saat itu begitu jauh dari yang namanya agama. Mereka bermasyarakat dengan semaunya sendiri. Praktik muli mau main, madat, madon, minum, maling menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat saat itu. Bahkan melakukan ritual hitam santet menjadi hal yang lumrah pada saat itu. Di tempat itulah Kiai Haji Muhammad Mukri melakukan babat alas Desa Sirau untuk sebuah tugas yang mulia, untuk sebuah nilai yang berarti, yakni sebagai ajang terpilih akhir zaman ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Secara geografis, Desa Sirau berada di wilayah selatan Kabupaten Banyumas dan merupakan palang pintu 2 kabupaten besar, Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kiai Haji Muhammad Mukri berdakwah dengan metode ibda binafsi, mulai dari diri sendiri, tidak menggunakan kekerasan ataupun melawan arus masyarakat yang ada waktu itu, tanpa melarang dan tanpa melawan. Beliau mempraktikkan agamanya bukan karena tidak mengurungi, tetapi dengan melakukan hubungan silaturahim, cara bertutur kata, bertutur sapa, menghargai dan menghormati tetangganya, serta menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya. Hal tersebut tentunya membuat Kiai Haji Muhammad Mukri tak segan untuk memberikan masukan jikalau salah satu dari mereka ada yang melanggar norma sosial ataupun menyalahi aturan agama. Bukan hanya sifat yang bersifat moral, tetapi juga bersifat materi. Kiai Haji Muhammad Mukri pun tak segan untuk membantu masyarakat yang sedang dalam kondisi kekurangan. Waktu demi waktu, Kiai Haji Muhammad Mukri merasa perlu adanya sebuah tempat beribadah yang sekaligus difungsikan sebagai tempat berkumpul. Bahasa Banyumasnya yaitu juguran, untuk melaksanakan pengajian. Dengan adanya
dana seadanya dan pribadi, Kiai Haji Muhammad Mukri lalu mendirikan sebuah musyawarah kecil sebagai tempat ibadah sekaligus mulai menyelenggarakan pengajian terbatas untuk keluarganya. Pengajian yang disampaikan beliau adalah kitab-kitab kuning dan pengajian umum dengan metode tradisional. Lambat tahun seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar mulai tertarik dengan bermasyarakat Kiai Haji Muhammad Mukri. Banyak dari mereka yang mulai mengikuti kegiatan pengajian yang sudah terjadwal, namun karena kondisi masyarakat Sirau yang lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, jadwal pengajian pun disesuaikan dengan jam kerja petani. Perkembangan selanjutnya, musala kecil di Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjen itu berubah menjadi sentral pendidikan agama Islam dalam putaran waktu yang hadir. Jumlah yang mengikuti pengajian terus bertambah, bahkan banyak dari orang luar desa yang mulai berminat menimba ilmu kepada Mbah Mukri. Bertambahnya masyarakat dari luar desa yang ingin mengikuti pengajian Mbah Mukri tersebut menyebabkan musala kecil yang sudah tidak lagi kuat menampung banyaknya jamaah, sehingga pada tahun 1346 Hijriah atau 1925 Masehi dibuatlah gotakan atau kamar-kamar kecil sederhana di sebelah utara musala untuk menampung banyaknya jamaah. Dari gotakan sederhana kecil itulah kini berdiri sebuah pusat pendidikan agama Islam, pesantren Raudhatul Thalibin Sirau, yang kini diasuh Kiai Haji Murhosis Nur, salah satu keturunan Kiai Haji Muhammad Mukri, dan musala kecil itu bermetamorfosis menjadi sebuah masjid besar bernama Masjid Al-Huda. Kini ratusan santri banyak yang menimba ilmu pesantren di Raudhatul Thalibin Sirau tersebut.